Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Jumpa lagi di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan membacakan kisah-kisah mistis bersambung. Dan untuk episode kali ini masih melanjutkan cerita dari Jinan, Sarip, dan juga teman-temannya yang tentunya masih bersinggungan dengan hal-hal mistis. Nah, seperti apa kelanjutan cerita Jinan dan teman-temannya ini? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Sudah beberapa bulan aku kehilangan momen-momen bangun pagi. Semenjak resmi menjadi seorang pengangguran yang setiap hari hanya bisa berdiam di tepi kali, termangu memandangi bias-bias kisah manis masa lalu melalui riak permukaan air sungai. Udah gitu gak jernih lagi. Sembari memegang sebuah joran sebagai alibi bahwa aku sedang memancing. Memancing sisa-sisa masa lalu yang terasa begitu cepat berlalu. Pagi itu, aku masih terlelap di atas tempat tidur yang tak begitu luas, bersandingkan dengan kamar emak yang berada di ruang sebelah. Suara speaker bluetooth kecil yang semalaman terus kuputar lagu-lagu Malaysia dan tembang hits Iwan Fals terus terdengar silih berganti tanpa henti dalam volume yang lumayan rendah. Hanya itu hiburanku setiap malam, setiap kali susah tidur. Rebahan sambil melihat atap kamar tanpa plafon dengan sebingkai genteng kaca yang terkadang disinari cahaya terang rembulan. Mau sampai kapan seperti ini, Win? Terdengar suara emak dari kamar sebelah. Aku pura-pura tak mendengar supaya terkesan masih tertidur. Sejak lulus STM, aku memang tak punya waktu untuk bersantai di rumah. Bahkan sebelum ijazahku keluar, aku sudah harus berangkat merantau ke kota besar lantaran keisenganku untuk mengikuti seleksi perekrutan karyawan di sebuah perusahaan otomotif yang ternyata berjalan lancar dan lolos sampai ke tahap akhir. Itu sudah 3 tahun berlalu. Suara emak benar-benar ampuh membuyarkan rasa kantuk yang menggelayut karena baru sekitar 3 jam selepas azan subuh aku bisa tertidur. Aku pun terbangun dengan kepala yang terasa keliengan. Sekedar cuci muka, lalu duduk di teras rumah sambil menghisap sebatang rokok jarum, menikmati suasana pagi bersama ibu-ibu yang tengah asik berbelanja sayur. Mereka berkerumun di dekat rumah tatkala bapak-bapak sayur yang mengendarai roda 3 datang dengan suara lengkingan khasnya. Sayur! Ibu-ibu sayur! Sebenarnya lamat-lamat ku dengar gunjingan wanita-wanita itu asik bergunjing ria membahas soal diriku yang memang sudah lama menganggur di rumah. Tapi aku tak mempersoalkan hal-hal remeh-temeh seperti itu. Dari kejauhan, kulihat teman sekampung yang lewat menggunakan motor Cina dengan suara yang tak terlalu nyaring di lubang telinga. Dialah Kentis. Sosok bertubuh kurus dan tak terlalu tinggi dengan rambut gondrong belakang yang selalu menjadi badut tongkrongan karena gaya bicaranya yang ceplas-ceplos dengan kosakata kotor yang ada dalam kamus dan rumus perpisuan tanah air. Tumben, jam segini udah bangun, Gal, katanya saat berhenti di depan rumah tanpa mematikan mesin motornya. Biasanya juga subuh udah bangun, Tis. Kamunya aja yang baru tahu, kilahku. Wih, azan di musola, imbuhnya. Bukan, terus kebelet pipis, kataku. Jam segini kok masih di rumah? Gak gawe apa? Tanyaku basa-basi pada Kentis. Harusnya sih kerja, tapi kurang personil, Gal, kata Kentis. Emang kerja apa sih? Konstruksi, Gal. Kebetulan kelompokku yang awalnya 4 orang harus dibagi 2 karena harus mengerjakan lokasi lain. Nah,
aku sama satu orang lagi dapat proyek baru. Kerjaannya bongkar besi siku andang tembakau yang nantinya akan dijadikan tempat produksi gitulah, kata Kentis. Kamu bilang masih kurang orang ya, Tis? Iya, Gal. Paling tidak harus ada 3 personil buat bongkar andang. Ada yang ngebobok dinding, ada yang pegang las potong, lalu ada yang nahan besi siku saat pemotongan, ucap Kentis. Temanmu siapa lagi yang satunya? Ada, namanya Jinan, anak kampung sebelah. Kamu masih nganggur kan, Gal? Tanya Kentis kepadaku. Ya, masih sih, sahutku dengan rada ragu karena mendengar pekerjaan di bidang konstruksi yang aku tak tahu menau seperti apa kerjaannya, membuat bayanganku agak ogah. Mau nggak ikut kerja sama aku? Kentis menawariku kerjaan tersebut. Aku masih terdiam belum bisa memutuskan. Daripada cuma bengong di rumah, lumayan, Gal, gajinya harian, kata Kentis. Setelah beberapa pertimbangan, akhirnya aku pun mengiyakan. Dan besok aku sudah mulai bekerja bersama Kentis di sebuah gudang tembakau. Keesokan harinya, aku benar-benar berniat untuk mencoba ikut kerja Kentis. Sudah aku set alarm di HP-ku supaya tidak kesiangan bangun dan berangkat kerja mengawali langkah yang baru. Mendengar bahwa aku sudah mau kerja lagi, emak bahkan sampai bela-belain memasak pagi-paginya supaya aku bisa sarapan lebih dulu. Win, sarapan dulu, biar nanti tidak lemas pas kerja, ucap beliau kepadaku. Iya, Mak, sahutku dari dalam kamar yang baru saja mandi dan ganti pakaian. Sebenarnya aku sudah terbiasa tidak sarapan pagi sejak sekolah. Tapi melihat emak yang begitu semangat menyiapkan sepiring nasi dengan telur dadar dan sambal kecap, membuatku tak tega untuk mengabaikannya. Baru asik santap sarapan, datanglah Kentis dengan kacamata hitam yang menutup kedua bola mata. Udah sarapan, Tis? Tanyaku kepadanya yang baru datang. Ah, nanti aja di warung depan tempat kerja, Gal. Belum lapar aku, katanya. Ini nanti kita mau langsung ke tempat kerja atau kemana dulu nih? Tanyaku pada Kentis. Nanti kita langsung ke lokasi aja, Gal. Pak Bos udah ku beritahu kemarin kalau aku udah dapat anggota baru, kata Kentis. Yo wes kalau gitu. Lah temanmu yang satunya mana? Oh, Jinan. Nanti langsung nyusul. Katanya sih mau ngantar emaknya dulu ke pasar. Setelah sarapan, aku membantu Kentis membawa peralatan kerja di rumahnya dan bergegas berangkat ke lokasi kerja. Sebuah gudang tembakau dengan bangunan yang sangat luas. 20 menit perjalanan menggunakan motor sendiri-sendiri, tibalah kami di depan gudang tersebut. Kentis melapor lebih dahulu ke pos satpam yang ada di samping gerbang. Karena kami mulai kerja jam 8 pagi, Kentis mengajakku untuk ke warung lebih dahulu karena dia mau sarapan. Kami mampir ke sebuah warung makan dengan tembok bilik bambu. Sebuah warung sederhana, tapi banyak menu dan lauk di dalamnya. Karena aku sudah sarapan di rumah, di situ aku hanya memesan teh hangat dan makan beberapa gorengan sambil merokok di depannya. Tidak lama berselang, datanglah seorang laki-laki ceking berambut ikal yang turun dari motornya dan nyelonong masuk ke dalam warung. Dia beberapa kali terbatuk. Las, potong dan gerinda kamu bawa, Kentis, kata orang itu dengan suara serak. Beres, Nan, saut Kentis dengan mulut penuh makanan. Tuh, aku aja anggota baru, Nan, di depan, namanya Galih, kata Kentis. Wah, baguslah, dapat personel baru. Soalnya kan si Mimin sama Kang Kasim ditarik ke rayon lain sama Pak Bos, ucap Jinan. Jadi dia yang namanya Jinan, batinku. Itu adalah hari pertama aku bertemu dengan orang yang bernama Jinan. Hari pertama bekerja, aku memang belum terlalu tahu cara kerja di bidang konstruksi. Aku hanya bisa membantu memegang besi-besi siku yang dibotong oleh Kentis menggunakan las potong. Beberapa kuli panggul juga masih tampak sibuk memindahkan bungkusan-bungkusan tembakau ke gudang sebelah. Sedangkan Jinan sedang asik membetal tembok yang tertanam besi siku yang akan dipotong oleh Kentis. Mereka berdua memang benar-benar asik pembawaannya. Selalu ada topik dan obrolan yang dibahas, mulai tentang permesuman,
angka togel, sampai hal-hal absurd yang tidak masuk akal diselingi kata-kata pisuan dan nyanyian lagu-lagu pantura oleh Jinan yang suaranya serak-serak basah, membuat suasana di dalam gudang yang sepi menjadi hidup. Siangnya kami pun istirahat dan makan di warung yang ada di depan gudang. Penjualnya adalah sepasang suami istri pendatang dari daerah Jawa Timur yang mencoba peruntungan mengais rezeki dengan membuka warung makan. Mereka sudah beberapa bulan berjualan di sana setelah mendengar bahwa gudang tempat kami bekerja akan segera dijadikan tempat produksi rokok. Ketika sedang makan, kulihat di sebelahnya juga terdapat sebuah warung makan. Namun warung sebelah tampak sepi pembeli. Baru saja bekerja sehari di sana, Jinan dan Kentis sudah terlihat akrab dengan si penjual yang sudah dikaruniai 2 orang anak. Suaminya bertugas membuatkan minum untuk pembeli. Setelah beberapa hari bekerja di sana, aku pun mulai sedikit terbiasa dengan irama cara kerjanya. Pak Bos sesekali datang untuk meninjau kerjaan kami. Rupanya atasan kami ini lumayan cerewet. Ketika beristirahat di warung, tak biasanya kami makan dengan lauk yang seadanya. Padahal warung yang biasa kami sambangi selalu menyajikan menu lengkap di dalam etalasenya. Siang itu kami hanya makan dengan tahu tempe saja. Kok tumben yuk menunya kosong? Pantesan pembelinya sepi, tanya Kentis. Bangunnya kesiangan kali, Tis. Semalam habis tempur habis-habisan sama Kang Wardoyo, cetuk Jinan yang asal nyerocos bermaksud untuk bercanda. Yunarti dan Kang Wardoyo hanya tersenyum kecut mendengarnya. Yunarti dan Kang Wardoyo adalah sepasang perantauan dari daerah Jawa Timur. Tak biasanya hari itu mereka tampak lesu tak bersemangat. Ini mas, es tehnya, kata Kang Wardoyo sambil memberikan 3 gelas es teh untuk kami. Aku yang masih baru belum terlalu banyak berkomentar, hanya bisa menjadi pendengar saja. Kang Wardoyo ikut duduk di samping kami sambil merokok. Kamu lihat dak mas warung sebelah? Tanya dia sambil sesekali mendongak ke depan saat ada orang yang mau beli. Tapi entah kenapa, tiba-tiba orang tersebut tidak jadi masuk dan pergi ke warung sebelah. Iya Kang, warung sebelah kok semakin rame ya? Sahut Kentis sambil makan nasi di piringnya. Nah, itu dia mas. Sebenarnya sudah beberapa hari ini warung kami mengalami kejanggalan, kata Kang Wardoyo. Kejanggalan apa Kang? Tanyaku yang ikut penasaran. Istriku setiap pagi biasanya kan menyapu di depan. Nah, sudah hampir seminggu ini dia selalu menemukan bungkusan berisi kembang dan kotoran manusia di dalamnya, kata Kang Wardoyo. Maaf ya, bukannya mau merusak selera makan kalian, tambahnya. Wah, kurang ajar betul Kang. Siapa sih yang melakukannya? Tanya Jinan. Belum tahu mas, aku juga belum mau menuduh tanpa adanya bukti, katanya sambil melirik ke arah warung sebelah. Tidak salah lagi, warungmu ada yang nyalai Kang, pasti itu, kata Jinan. Kemungkinan segitu mas, sahut Yunarti dari arah dapur. Semenjak orang dari warung sebelah datang ke sini dan minta garam, gak tahu kenapa masakan yang baru saja ku masak dan hendak ku taruh di etalase seketika langsung basi semua. Itulah yang membuat kami tak mau rugi lebih banyak kalau memasak banyak menu, tambah Yunarti. Kurang ajar banget tuh orang Kang, nyari rezeki kok sampai matiin penghasilan orang lain, kata Jinan. Biarin aja Nan, orang kaya itu mah biasanya ndak akan bertahan lama, sahut Kentis. Kami datang ke sini duluan, kami juga niatnya cuma mau mencari nafkah mas. Tapi kalau udah begini, berarti udah gak bisa dibiarkan. Aku wong Jawa Timur kok diajarin hal-hal kayak gini, bakal tak layani mau seperti apa juga, kata Kang Wardoyo. Nah terus rencananya mau gimana Kang? Tanya Jinan. Besok kami mau pulang dulu ke Jawa Timur, mau nyari solusi dulu ke salah satu saudara yang kebetulan paham dengan hal-hal seperti ini. Dia jual, aku bakalan beli secara kontan, kata Kang Wardoyo dengan nada kesal. Keesokan harinya,
warung Yunarti memang benar-benar tutup untuk beberapa hari, dan warung sebelahnya memang benar-benar ramai oleh pembeli. Beberapa hari mereka pulang kampung, hingga seminggu kemudian mereka akhirnya kembali dan membuka kembali warung makannya. Tak seperti tempo hari, wajah pasangan pemilik warung makan itu tampak sumringah. Para pelanggannya yang dulu biasa makan di situ juga sudah mulai datang dan normal seperti biasanya. Begitupun menu yang ada di etalase sudah tampak bervariasi lagi. Usut punya usut, ternyata memang warung sebelah yang mengerjai warung makan Kang Wardoyo, menggunakan media garam dapur dan bungkusan kotoran manusia beserta kembang 7 rupa. Kang Wardoyo meminta bantuan saudaranya dari Jawa Timur untuk menangani masalah tersebut. Pagi-pagi sekali setelah kembali, Kang Wardoyo menyiapkan air cucian beras yang dicampur dengan air doa dan daun The Miracle Tree alias daun kelor. Kata Yunarti, sepintas warung mereka tampak seperti tertutup sebuah tirai besar yang tersingkap setelah air tersebut disiramkan mengelilingi warung. Sebenarnya Kang Wardoyo bisa saja membalas perbuatan orang tersebut, namun dia tak mau melakukannya karena alasan rasa kemanusiaan. Dari situ pun aku mendapatkan sedikit info mengenai kelamnya persaingan antar pedagang yang menghalalkan cara-cara kotor hanya untuk mencari keuntungan meski harus menjatuhkan saingan. Kang Wardoyo dan Yunarti yakin bahwa karma itu ada. Hukum tabur tuai akan berlaku untuk semua orang di dunia. Dan benar saja, kondisi warung sebelah semakin hari memang semakin terpuruk. Itu adalah kisah awal ketika aku pertama kali bertemu dengan Jinan. Mulai dari sini, kami akan memulai kisah-kisah pengalaman di luar nalar kami di tempat kerja. Terdengar suara bising mesin gerinda ketika aku baru saja terlelap. Siang itu, aku baru saja istirahat kerja. Meskipun tak ada mandor ataupun pengawas lapangan, kami tetap bersikap profesional dalam bekerja. Karena lelah dan mengantuk setelah semalam begadang sampai larut, aku memilih untuk tidur di jam istirahat yang hanya 60 menitan. Sedangkan Kentis dan Jinan pergi makan siang ke warung langganan yang berada di depan gudang tempat kami bekerja. Aku hanya menitip nasi rames dan teh hangat sambil memberikan uang kepada Jinan saat mau rebahan di salah satu sudut gudang beralaskan karung bekas penutup tembakau. Tak butuh waktu lama, sampai akhirnya aku benar-benar tertidur dengan lelap. Sampai tiba-tiba, sebuah suara bising mesin gerinda mengusik tidurku. Waktu istirahat begini siapa sih yang iseng lanjut kerja? Ucapku dalam hati, mengingat kedua rekan kerjaku sedang pergi ke warung untuk makan siang. Aku yang awalnya tertidur meringkuk menghadap ke tembok, akhirnya merubah posisi tidurku menghadap ke sumber suara. Bekas gudang tembakau yang sedang kami renovasi ini berukuran cukup luas, dengan atap berupa galvalum yang berderet rapi, diselingi atap fiber sebagai pencahayaan, supaya di dalam gudang tersebut tidak sepenuhnya gelap. Ketika ku hadapkan wajahku ke dekat rak tembakau yang belum sempat kami bongkar, pandangan mataku yang agak kabur sekilas melihat seorang laki-laki yang sedang berdiri di dekat pilar besi kanal dengan posisi membelakangiku yang masih rebahan di alas karung bekas. Pandanganku masih kabur karena sempat tertidur. Sosok laki-laki itu mengenakan kaos berwarna putih agak lusuh, seperti kaos partai dengan bercak-bercak merah di beberapa sisinya. Namun anehnya, saat aku melihat sosok tersebut, seketika suara mesin gerinda yang tadi meraung mendadak berhenti, senyap, dan dalam sekali kedipan mata, sosok yang berdiri di dekat pilar tersebut tiba-tiba menghilang. Siang bolong begini, masa iya ada setan? Batinku. Lantas kembali melanjutkan tidur pulasku yang sempat terganggu. Mas, kalau kerja jangan mengotori tempat tinggalku. Sayup-sayup ku dengar suara yang berkata seperti itu di telingaku. Entah siapa itu, aku tak begitu menghiraukannya. Jam 1 kurang seperempat, aku dibangunkan oleh Kentis dan Jinan yang baru saja kembali dari warung sambil membawakan bungkusan pesananku.
Aku pun bangun lantas pergi ke kamar mandi yang terletak di dekat pos satpam depan untuk sekedar buang air kecil dan cuci tangan sebelum santap siang. "Permisi Pak, mau numpang cuci tangan?" ucapku kepada seorang security yang tengah asik merokok di dekat wastafel. "Oh, silakan Mas," sahutnya mempersilakanku untuk menggunakan toilet di situ. Setelah buang air kecil, aku pun menuju ke wastafel untuk cuci tangan dan cuci muka. Security itu juga masih ada di sana. "Bapak udah lama ya jaga gudang ini?" tanyaku basa-basi. "Ya lumayan lama lah Mas, udah 10 tahun saya bekerja di sini sebagai security," jawab beliau sambil asik menghisap rokok di tangannya. "Wah, lama juga ya Pak. Emangnya satpam di sini juga kena shift ya Pak?" tanyaku lagi. "Kalau itu sih pasti Mas, kami bergiliran kena shift jaga," ucapnya. Bapak pernah punya pengalaman tentang hal-hal mistis enggak di sini?" tanyaku lebih lanjut. Beliau terdiam sejenak seperti sedang mengingat sesuatu. "Ya namanya juga area bangunan lama Mas, hal-hal seperti itu sih udah biasa kami alami," kata si satpam dengan entengnya. Tugas beliau sebagai penjaga keamanan memang dituntut untuk selalu siap siaga dan berani menghadapi apa saja, termasuk menghadapi hal-hal di luar logika, seperti bersinggungan dengan mereka yang tak kasat mata tatkala harus berpatroli tiap jam mengelilingi area gudang yang begitu luas, sekaligus mengecek isi dalam gudang guna memastikan keamanan. "Menurut Bapak, di sini yang paling angker area mana Pak?" tanyaku yang penasaran. "Tuh, gudang yang sedang Mas renovasi," ucap beliau sambil menunjuk ke arah gudang yang sedang kami garap. "Halah, pantesan," ucapku secara spontan. "Sejak awal masuk ke gudang itu, saya emang merasa kalau tempat itu terasa singup Pak, hawanya ndak enak," tambahku. Aku belum ngeh tentang suara gerinda dan laki-laki misterius tadi. "Mau tahu ndak di dalam situ ada apa?" tanya Pak Satpam kepadaku. Aku pun menggelengkan kepala. "Jadi ya Mas, dulu di situ ada pekerja konstruksi, ya sama kayak kamu lah." Kan aku menggelengkan kepala Pak. "Kok dilanjut ceritanya?" "Nanggung Mas, seru ini ceritanya." "Nah, karena harus memasang sekur sebagai penguat andang yang dikaitkan ke rangka atas, pekerja itu mau tidak mau ya harus naik ke polding untuk mengukur panjang besi siku sekur. Lantas ia memotong besi tersebut yang terlalu panjang menggunakan gerinda potong dengan posisi berbaring di atas kapolding tumpuk 3. Ruang gerak yang terbatas lantaran posisi di atas sudah dekat dengan rangka dan atap galvalum, membuat si pekerja harus memotong sekur dalam posisi berbaring. Tapi naasnya Mas, gerinda potong yang ia pegang terpelanting saat mengenai besi penyangga, dan seketika itu juga menghujam ke arah dadanya. Rekan-rekan kerja di bawahnya langsung panik dan mencabut kabel gerinda itu dari bawah. Pokoknya ngeri banget Mas. Nah, pas saya dan rekan-rekan datang ke TKP, korban masih terlentang di atas kapolding dalam kondisi darah yang bercucuran dari dadanya yang robek terkena gerinda. Korban dinyatakan meninggal di tempat karena kecelakaan kerja. Mendengar cerita satpam tersebut, aku langsung teringat dengan kejadian saat tidur siang tadi. Nah, sejak saat itu kami yang jaga di sini sering banget mendengar suara mesin gerinda yang menyala, bahkan saat malam hari. Kalau yang beruntung pasti akan bertemu dengan sosok itu pada saat patroli. Dia baik kok Mas, pasti selalu menasihati kalau sedang menampakkan diri. Semakin terkejutlah aku mendengar cerita lebih lanjut dari Pak Satpam, karena sempat mendengar suara gerinda pada saat istirahat barusan. "Pak, sosoknya memakai kaos putih ya?" tanyaku kepadanya. "Nah, itu Masnya tahu. Udah diajak kenalan ya?" "Gak tahu lah Pak, kayaknya sih gitu." "Ya udah Pak, saya balik kerja dulu ya." "Iya Mas, hati-hati kalau bekerja. Jangan lupa berdoa, jaga keselamatan diri yang utama," ucap beliau kepadaku. Aku pun bergegas kembali ke tempat kerja untuk makan siang sebentar
lalu melanjutkan pekerjaan. Tidak ada hal-hal janggal yang kami alami di sana. Aku juga masih merahasiakan kisah yang Pak Satpam ceritakan kepadaku kepada dua temanku. Walaupun aku lihat Jinan sesekali celingak-celinguk ke beberapa sudut seperti sedang melihat sesuatu. Saat itu aku belum tahu kalau Jinan ternyata peka dengan hal-hal seperti itu. Hawanya singup ya Gal, ucapnya sambil memegang andang yang Kentis potong menggunakan las potong. Iya Nan, sautku yang berada di dekatnya sedang memotong andang yang sudah tergeletak menjadi ukuran pendek-pendek. Tiba-tiba Kentis mematikan api las di tangannya, lalu berlalu menuju ke bawah pilar. Mau ngapain kamu Tis? Tanya Jinan kepadanya. Bentar Nan, udah kebelet ini, pengen kencing, katanya sambil membuka resleting celana dan mengeluarkan pusaka di dalamnya. Ojo ngawur kowe Tis, di pos satpam kan ada kamar mandi, ucapku pada Kentis. Ayah, udah di ujung banget ini, ndak sempet kalau harus jalan ke pos satpam. Pancuran pun mengucur tepat di bawah pilar gudang tersebut. Waduh, jancok, mataku. Nan, itu si Kentis kenapa? Kok teriak-teriak misuh-misuh? Kataku pada Jinan. Iyo Gal, kok Kentis megang matanya, padahal yang dipakai pipis kan anunya ya. Kami sempat terkekeh dengan lawakan Jinan. Kamu kenapa Tis? Kesakitan gitu? Tanya Jinan kepadanya yang sedang memegang mata sebelah kanan. Mbuh Nan, tadi pas lagi kencing, tiba-tiba ada yang menabok mataku kenceng banget, makplok gitu. Wasu tenan. Tolong kalau kerja di sini jaga kebersihan. Seketika aku ingat dengan kata-kata tersebut. Wah, gawat Nan, Tis. Gawat kenapa Gal? Tanya mereka berdua kompak. Penunggu di sini marah. Penunggu apa Gal? Tanya Jinan yang pura-pura bego. Emangnya kamu ngapain beberapa kali pelongo-pelongo memperhatikan sekitar sini Nan? Dia tahulah apa maksudku. Shh. Dia kayaknya marah banget sama kamu Tis, kata Jinan sambil memberi isyarat. Waduh, sialan, sakit banget ini Nan, teriak Kentis sambil menahan matanya yang ditutup dengan tangan. Sekilas kulihat memang sudah berwarna merah dan berair. Yo wes, ayo kita bawa Kentis ke klinik aja Gal, biar dapat penanganan, ajak Jinan sambil memapah Kentis keluar dari gudang. Aku masih sempat merapikan alat-alat kerja dan memasukkannya ke dalam tas. Sepanjang perjalanan, ku dengar Kentis yang terus saja meracau sambil memanggil-manggil nama-nama binatang. Sebenarnya percuma saja ditangani oleh medis, karena apa yang dialami oleh Kentis ini adalah peristiwa non-medis. Kentis harus menerima akibat atas perbuatannya yang ngawur pipis sembarangan di area gudang. Setelah mendapatkan penanganan, kami pun mengantar Kentis untuk pulang ke rumahnya. Dia juga diberikan obat berupa pil dan salep dengan diagnosa awal iritasi mata. Beberapa hari berlalu, Kentis masih belum bisa beraktivitas seperti biasanya karena mata kanannya semakin membengkak dan memerah. Aku dan Jinan pun harus bekerja berdua saja melanjutkan pekerjaan di gudang tersebut. Awakmu wis kenalan sama bapak-bapak yang dadanya jebol Gal? Tanya Jinan di sela-sela pekerjaan. Yang pakai kaos putih kanan, tukang gerinda, sautku. Ndak salah lagi, dia yang nampol mata si Kentis di bawah pilar itu Gal, kata Jinan. Kemungkinan besar ya ndak salah lagi, emang dia Nan, timpalku. Kita bahas nanti aja lah Gal, udah jam istirahat ini. Kita ngaso dulu yuk, makan siang, lapar banget aku, ajak Jinan. Ayolah, aku juga udah lapar, sahutku sambil menggulung kabel dan menyimpannya. Kami berdua pergi ke warung makan langganan yang tempo hari terkena serangan dari warung sebelah. Loh, kok tumben? Beberapa hari ini cuma berdua Mas, yang satunya mana? Tanya si penjual kepada kami berdua. Siapa yuk? Tanya Jinan. Itu loh, yang orangnya kecil dan mulutnya suka misuh, kata si penjual. Oh, si Kentis kalinan, celetukku. Jinan mengangguk. Mendadak Jinan memasang wajah serius. Sebenarnya hari ini udah 3 harinya ucap Jinan dengan penuh penghayatan. Innalillahi,
Mas, ndak nyangka yo, padahal temanmu itu masih muda. Ibu penjual itu langsung histeris, seolah benar-benar percaya dengan ucapan ngawur Jinan. Melihatnya membuatku tersiksa menahan tawa. Benar-benar gak nyangka aku, Mas, temanmu pergi secepat itu. Emangnya sakit apa, Mas? Tanya si penjual. Kentis, udah lama mengidap penyakit jantung berlubang yuk, kata Jinan dengan ngaconya, membuatku geleng-geleng kepala. Benar-benar konyol ulah Jinan memberikan berita pada ibu warung beserta suaminya. Aktingnya berhasil membuat mereka berdua percaya dan ikut merasakan sedih. Bahkan mereka berniat untuk melayat ke rumah Kentis. Edan gak tuh? Setelah makan dan ngobrol di warung, kami pun kembali kerja seperti biasanya. Kasihan Kentis Nan, kalau gini terus dia ndak bisa kembali kerja, ucapku pada Jinan. Tenang Gal, nanti sepulang kerja kita bawa Kentis ke rumah mbahku, kata Jinan. Emang mbahmu bisa nyembuhin Nan? Ya semoga aja bisa lah Gal, sahutnya. Kami pun bersiap untuk kerja lagi. Tapi baru saja mau mulai kerja, kami saling memandang karena telinga kami mendengar suara gerinda di dalam gudang tersebut. Nan, kalau ada suara gerinda, biasanya si dada jebol mau nongol, ucapku pada Jinan sambil melihat sekitar. Iyo Gal, tuh orangnya lagi berdiri di bawah pilar, kata Jinan yang sudah fokus melihat sesuatu. Benar saja, kulihat sosok tersebut sedang berdiri dengan wajah pucat dan dada berdarah-darah dengan luka sayat yang cukup dalam dan tak beraturan. Ruangan seketika beraroma anyir. Aku dan Jinan hanya terdiam gemetar tak karuan. Kami hanya ingin kembali kerja, gak ada maksud mengganggu, batinku. Kulantunkan surat Al-Fatihah sebagai pengirim doa untuknya, beserta doa-doa yang aku dan Jinan bisa. Alhamdulillah, makhluk itu perlahan sirna. Sepulang kerja, aku dan Jinan menjenguk Kentis di rumahnya. Dia sedang duduk di depan rumah sambil membawa kacamata hitam, bak vokalis band rock Tanah Air, Jamrud. Tanpa basa-basi, kami pun membawanya ke rumah kakek Jinan, Mbah Darmo namanya. Itu adalah pertama kali aku bertemu dengan beliau yang banyak memberikan wejangan kepada kami. Mata Kentis disembur Mbah Darmo menggunakan air putih, lalu hanya diusap-usap sebentar. Kata Kentis sih udah terasa mendingan. Kulihat bengkaknya juga sudah berangsur kempes. Mbah Darmo berpesan supaya kami bisa jaga sikap ketika di tempat kerja. Tuh, denger Tis, jaga tuh mulutmu, fasih banget misuh-misuh, celetuk Jinan. Beliau juga menyuruh Kentis membeli kelapa muda dan bunga 7 rupa. Keesokan harinya, kami berangkat ke tempat kerja, menaruh bunga tersebut di bawah pilar, lalu menyiramkan air kelapa hijau itu ke sekeliling pilar supaya kami tidak diganggu sosok manusia gerinda. Kentis akhirnya bisa sembuh seperti sedia kala. Aku mau sarapan dulu ke warung, lapar, belum sempat makan tadi, kata Kentis sambil beranjak pergi. Aku dan Jinan juga masih duduk-duduk di pintu gudang, sekedar mengobrol dan bercerita. Dari situ kudapatkan kisah-kisahnya yang sudah tertuang di part-part sebelumnya. Kopi yuk, ucap Kentis saat masuk warung. Astagfirullah, Pak, ada setan Pak, teriak ibu-ibu warung yang terkejut saat melihat kedatangan Kentis. Hal itu membuat Kentis kebingungan. Dia tolah-toleh. Setan apa toh yuk? Aku iki. Kamu kan udah meninggal Mas, ucap ibu itu sambil gemetar ketakutan. Hah? Meninggal? Kata siapa yuk? Tanya Kentis. Ya kata 2 temanmu itulah Mas. Katanya kemarin udah 3 harinya kamu meninggal, kata ibu warung. Walah jangkrik, punya temen kok yo kelakuannya ora aturan. Kentis benar-benar kesal dengan guyonan kami kepada ibu warung. Dengan tergopoh-gopoh, dia kembali ke gudang. Jancok, aku mbok kabarke meninggal pada ibu-ibu warung yo, teriaknya dengan nada kesal. Aku dan Jinan hanya tertawa terpingkal-pingkal mendengar Kentis yang terus saja misuh-misuh. Loh, ini kan udah 7 harian Mutis, celetuk Jinan diiringi gelak tawa kami berdua.
Ya, hujan guys. Jadi nggak maksimal ini hasil rekamannya. Suara hujannya kencang banget. Studionya belum maksimal meredam suara soalnya. Jadi kita lanjut aja episode si Jinan di episode nanti ya. Syukur-syukur bisa buat teman tidur. Makasih yo buat kalian yang sudah menyimak episode kali ini. Tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.